Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Pandu Setiawan. Saya adalah guru PJOK di SD Negeri 1 Ketro, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Bapak Ibu guru, izinkan saya sedikit berbagi. Di sini saya membuat program rencana tindak lanjut permainan tradisional yang terlupakan. Tugas ini saya buat sebagai tugas akhir dalam kegiatan saya sebagai peserta PKG PJOK tahun 2024 dan atau video ini sebagai bukti karya. Program rencana tindak lanjut ini saya sampaikan di komunitas sekolah saya, yaitu komunitas guru inspiratif SD Negeri 1 Ketro. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Ketua Komunitas Quiz SD Negeri 1 Ketro, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Herman Pratekto SPD, yang sama-sama kita hormati narasumber program rencana tindak lanjut Komunitas Belajar Quiz SDN 1 Ketro, beliau Bapak Pandu Setiawan SPD, serta Bapak Ibu anggota komunitas Quiz yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam acara penyampaian program rencana tindak lanjut oleh guru mapel PJOK di komunitas belajar Quiz SDN 1 Ketro hari ini, Kamis tanggal 5 Desember 2024. Bapak Ibu, mohon izin, di sini saya akan memandu jalannya acara penyampaian program rencana tindak lanjut oleh guru mapel PJOK di komunitas belajar Quiz SDN 1 Ketro. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi menjelang siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, acara yang kedua yaitu sambutan ketua komunitas, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Herman Pratekto SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pelaksana Program Rencana Tindak Lanjut Pak Pandu Setiawan yang saya hormati, serta rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan SDN 1 Ketro yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk berkumpul di sini dalam acara rencana tindak lanjut komunitas belajar Queen guru inspiratif SDN 1 Ketro, yang nantinya akan dipaparkan oleh Pak Pandu Setiawan. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita yang diagung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa pada waktu ini Pak Pandu melaksanakan tugas rencana tindak lanjut
sebagai ketua, saya ucapkan selamat datang pada kegiatan pada hari ini. Tak lupa ucapan terima kasih karena Panjenengan sedaya telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya berharap kegiatan ini nanti Panjenengan ikuti dari awal sampai akhir sehingga nantinya mempunyai manfaat untuk kemajuan komunitas belajar di SD kita ini nanti. Seperti kita ketahui bahwa komunitas belajar itu merupakan kelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar secara bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terstruktur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Jadi tujuan utama dari komunitas belajar itu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sedangkan untuk manfaat yang kita peroleh dari keberadaan komunitas belajar yang kita miliki ini, setidaknya itu ada 4 manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah komunitas belajar ini dapat memfasilitasi para guru dan tenaga pendidikan dalam mempelajari kurikulum merdeka. Dengan belajar bersama ini diharapkan nantinya kita lebih mudah memahami materi-materi yang terdapat pada kurikulum merdeka. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap jenjang itu mempunyai materi yang berkesinambungan, dimulai dari jenjang tahap A, B, dan C dan seterusnya itu selalu berkesinambungan. Jadi manfaat yang pertama yang kita peroleh nantinya adalah kita lebih mudah belajar dalam mempelajari materi. Sedangkan untuk manfaat yang kedua, pada komunitas belajar ini kita bisa memecahkan masalah secara bersama-sama. Seperti kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran di kelas itu banyak sekali masalah-masalah yang kita temui di lapangan. Sehingga dengan saling sharing masalah-masalah itu kita bisa memecahkan masalah itu secara bersama-sama. Selanjutnya dalam memecah masalah itu nanti tentunya ada praktik baik yang kita dapatkan dari setiap pemecahan masalah. Manfaat yang ketiga dari komunitas belajar ini juga memfasilitasi pengembangan perangkat ajar yang dapat digunakan dan disesuaikan untuk kepentingan pembelajaran secara alur. Seperti alur tujuan pembelajaran, modul ajar, modul proyek, sampai dengan bahan asesmen. Jadi sesuai dengan tugas kita bahwa setiap pembelajaran itu harus dimulai dari perencanaan dengan cara menuliskan tujuan pembelajaran dan seterusnya sampai dengan evaluasi pada saat pembelajaran, sehingga nanti apa yang kita hasilkan dari kegiatan ini kita bisa menghasilkan produk-produk dalam pembelajaran, terutama pada pengembangan perangkat ajar. Sedangkan manfaat yang terakhir yang bisa kita peroleh yaitu refleksi pembelajaran, rekam sejarah. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai pastinya timbul pertanyaan-pertanyaan di benak kita, apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa kekurangan, apa kelebihan yang kita punya, sehingga nantinya kita bisa gunakan sebagai koreksi untuk pembelajaran selanjutnya. Mengingat pentingnya komunitas belajar ini, maka kita harus aktif mencari informasi dan belajar melalui pendidikan, antara lain melalui pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang paling mungkin itu kita melakukan pendidikan dan pelatihan itu lewat platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan di BMN.
Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pemaparan program kerja tidak lanjut yang akan dilakukan oleh Bapak Pandu Setiawan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, bila itu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yaitu pemaparan program rencana tindak lanjut yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Pandu Setiawan SPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu li anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Komunitas Belajar Guru Inspiratif SD Negeri 1 Ketro, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irman Pratekto. Kemudian yang saya hormati teman-teman anggota Komunitas Belajar Guru Inspirasi SD Negeri 1 Ketro. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya untuk pagi hari ini sedikit berbagi tentang RTL atau Rencana Tindak Lanjut di Komunitas Belajar Guru Inspiratif SD Negeri 1 Ketro. Baik, sebelum itu Bapak Ibu mungkin untuk sedikit mencairkan suasana kita yang sedikit agak kaku ini, coba saya ada sedikit ice breaking. Nah, ini kan musimnya musim ice breaking. Coba saya minta tolong semuanya untuk berdiri dulu. Please. Biar kita suasananya cair. Sudah berdiri semuanya ya. Gini. Saya cuma pengen ngajak berhitung. Sudah bisa berhitung semuanya ya, Pak Bu? Sudah. Tidak banyak. Cuma berhitung 1 sampai dengan 6. Berapa? 1 sampai dengan 6. Bisa nggak semuanya? Bisa. Kita cek dulu. Coba berhitung 1 sampai 6 dulu bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Coba tanpa saya sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, luar biasa, semuanya sudah bisa berhitung ya. Nah, sekarang saya berhitung, cuma jangan semuanya mengikuti dengan gerakan tangan. Masih sama, cuma 1 sampai 6, enggak bertambah ini. Saya berhitung 1 sampai 6, jangan menirukan dengan gerakan tangan kanan. Tangan kanan. Kalau di sini berarti sebelah sini. Gerakannya cuma sederhana, atas dan bawah. Jadi cuma lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, coba semuanya mengikuti ya. Gampang insya Allah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baik, luar biasa. 1 kali tanpa saya cuma menghitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luar biasa. Jadi, sekarang kita pindah ke tangan yang kiri. Kalau tangan kanan tadi 2 gerakan, atas dan bawah, sekarang kiri kita ada 3 gerakan. Tambah yang mana kira-kira? Jadi ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo coba semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6. Banyak yang senyum sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanpa saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir loh Ibu, masih ada 1. Kita barengkan antara kanan dan kiri. Startnya sama, cuma yang kanan 2 gerakan, yang kiri 3 gerakan. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pantas tadi sedikit kaku, ternyata orang punggung. Kita coba 1 kali lagi ya. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup Bapak, cukup, silakan Ibu. Saya tidak tega ya. Cuma kan dia. Sedikit cair. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya memulai untuk apa ini namanya rencana kita selanjut saya di pagi hari ini. Seizin saya ingin menyampaikan ini yang ada di depan. Rencana kita lanjut permainan tradisional yang terlupakan. Nah, ini ada merahnya, yang terlupakan. Coba kalau saya menyebut permainan tradisional itu kira-kira yang terbersih pertama kali di pikiran Bapak Ibu apa? Umpet-umpetan, coba saja. Itu gadeng. Nah, itu kan jenis permainannya. Cuma yang gini maksud saya. Mungkin kalau saya yakin yang ada di sini ini kan kalau saya cerita seperti yang terbersih pertama kali itu saya di masa kecil saya. Jadi saya yakin karena kita ini sedikit berseumuran ya, di masa kecilnya saya yakin pasti dominasi dari permainan yang kita lakukan itu adalah banyak dari yang olahraga tradisional. Mungkin betul. Ada mungkin yang di sini masa kecilnya bermain Mobile Legends? Belum ada ya, belum ada. Adanya cuma permainan tradisional. Tadi yang sudah saya sebutkan gebak sodor, umpetan sama yang teman-temannya tadi. Nah itu. Kenapa saya sebut di sini ada yang terlupakan? Karena ternyata Bapak Ibu sangat jauh berbeda ketika kondisi sekarang ini masa anak-anak sekarang dengan masa-masa anak-anak kita dulu. Kalau kita dulu itu cara kenyangnya permainan kita itu dengan permainan tradisional, tapi yang sekarang ini sudah jauh berbeda. Mungkin yang kita amati saja, misalkan anak didik kita, peserta didik kita itu jarang saya lihat kalau yang memainkan olahraga tradisional di waktu istirahat misalnya, jarang saya lihat. Paling kalau ada itu yang mendominasi ya volley, ya sepak bola. Pokoknya permainan-permainan tradisional, permainan modern seperti itu. Kemudian lagi misalkan di tetangga kita ada banyak-banyak anak-anak kecil itu. Kemudian putra-putri kita sendiri itu sekarang itu sudah jarang sekali yang melakukan permainan tradisional. Nah itu kenapa saya pilih permainan tradisional yang terlupakan. Kira-kira apa penyebabnya Bapak Ibu? Nah ini latar belakangnya. Jadi peserta didik kita ataupun putra-putri kita itu sekarang ini masuk yang namanya generasi Gen Z. Bukan asing ya, Gen Z ini sudah disebut di mana-mana. Kira-kira apa yang dimaksud generasi Gen Z itu? Apa generasi Gen Z? Pokoknya di situ generasi sekarang itu kalau kita dulu melakukan permainan, kita sepak bola, kita volley, kita lari-lari, itu kita melakukannya secara langsung. Nah, tapi kalau Gen Z ini beda. Dia itu melakukan semuanya. Sepak bola dia lakukan, volley dia lakukan, lari dia lakukan. Tapi kebanyakan melakukannya cuma di dalam gadget, HP, aplikasi dan teman-temannya. Itu Gen Z, anak-anak zaman sekarang. Kenapa yang rata-rata disebut Gen Z ini adalah usia atau kelahiran sekitar tahun 2000 ke atas sampai dengan sekarang ini. Kalau sebelum itu masa kita 90, 80 itu disebutnya beda lagi, bukan Gen Z, tapi kalau nggak salah namanya kaum
Milenial yang sekarang muda. Milenial itu yang sekarang muda itu yang kita kan agak sedikit tua ya. Itu disebutnya kaum digital ya. Jadi kalau kaum digital itu dia itu masa kecilnya masih kebagian yang namanya tradisional tadi, tapi dewasa ketuanya dia masih kebagian juga teknologi canggih seperti yang sekarang kita rasakan, ya kan? Jadi kita pernah anak-anak di situ kita permainan tradisional, endut dan teman-temannya. Kemudian tapi sekarang kita masih kebagian yang namanya HP, laptop, internet dan semuanya kita masih bisa menikmati. Tapi kalau ini tidak, ini menikmati internet, menikmati teknologi, tapi tidak menikmati yang tadi saya sebutkan tradisional, gitu ya. Ada lagi sebelum tahun 80 dan 90 kita ke belakang lagi tahun 50-an, itu sudah beda lagi namanya. Itu sudah bukan lagi namanya apa tadi saya sebutkan? Digital ya. Itu sudah bukan lagi. Kalau jam tangan ada digital, sebelum ada jam tangan digital ada namanya jam tangan analog. Analog itu yang bagaimana? Yang pakai jarum. Ya, itu yang pakai jarum analog. Nah, kaum tahun 50, 60 itu disebutnya kaum analog. Ciri-cirinya sekarang itu kalau kita perhatikan, itu di sekitar kita itu agak sulit berkolaborasi dengan teknologi. Contohnya, ya pegang namanya gadget, tapi pegangnya yang Nokia masih kuning itu, ya, masih nada dering, nah itu yang kaum analog. Jadi sekarang itu peserta didik itu masuknya ke Gen Z ini, yang kaum ini. Kemudian ini secara cepat melalui media internet, sebagian informasi ini mengandung nilai yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan tradisi lokal yang luhur. Pernah saya baca berita Bapak Ibu. Jadi ada anak itu yang memukul, bahkan membanting temannya, bahkan pokoknya intinya menyakiti temannya, itu terinspirasi dari gadget. Saya pernah baca berita itu. Nah, itu kan nilai-nilai luhur yang tentunya bukan dari Indonesia, itu bukan dari kita. Itu sudah terpapar itu namanya. Itu saya juga pernah membaca. Kemudian bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Itu yang tadi saya sebutkan. Anak-anak sekarang itu bermain luar biasa, aktif luar biasa, cuma di depan HP. Dan pagi, siang, sore HP, libur situ. Kemudian di sini saya di Penjas Orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik. Jadi Penjas Orkes di sini punya tanggung jawab juga untuk mendampingi pertumbuhan anak-anak itu berkembangnya itu yang harus bagus-bagus itu Penjas Orkes bertanggung jawab juga. Nah, di ini permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan teman. Itu beda. Orang yang sering bermain dengan temannya atau yang sering menyendiri itu pasti akan berbeda. Bermain dengan teman itu bisa jadi di situ jadi media belajar, media apa ya namanya, tukar pendapat, negosiasi. Itu kalau bermain bersama-sama itu biasanya didapat dari situ tanpa kita ajari. Nih, tujuan dari program ini satu, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya yang kita miliki. Kemudian dua, melestarikan permainan tradisional. Harapan kita setelah kita melakukan program ini nanti bukan cuma dilakukan di sekolah, bukan cuma dilaksanakan di sekolah, tapi nanti dibawa pulang. Nah, di rumah ketemu temennya, ayo main permainan tradisi. Harapannya seperti itu. Kemudian membuat kegiatan fisik untuk meningkatkan kebugaran. Sudah barang tentu nanti ketika anak-anak aktif dalam bermain atau beraktivitas fisik, nanti kebugarannya juga pasti akan meningkat. Kemudian ini juga penting, terbiasa bekerja sama dengan teman atau kelompok untuk memecahkan masalah. Nanti kalau permainannya bertim sudah pasti ada kerjasamanya di situ dan memecahkan masalah belajar. Ini capaian yang diharapkan. Yang pertama ada pengenalan. Nanti aktivitas untuk membantu peserta didik terlibat aktif. Jadi nanti harapannya di tahap pengenalan
semua peserta didik terlibat aktif, semuanya beraktivitas. Gitu. Kemudian yang kedua ada eksplorasi, aktivitas untuk peserta didik mencari informasi terkait topik. Wah, jadi nanti kalau ada kita memberi materi, misalkan ya kita bermain cirak, misalkan, wih cirak keopo, kemudian bagaimana itu nanti harapannya anak-anak didik nanti berperan aktif mencari informasi terkait itu permainan sejenis apa dan bagaimana cara bermainnya, seperti itu. Kemudian proyeknya aktivitas untuk peserta didik merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nanti kalau sudah mencari tahu, anak-anak diharapkan bisa untuk mempraktekkan bersama teman-temannya, seperti itu. Itu capaian yang kita harapkan bersama-sama. Kemudian struktur program dan mitra. Program menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan tradisional. Kemudian selanjutnya, setiap peserta didik di semua kelas ikut terlibat baik kelas atas maupun kelas bawah. Jadi harapannya nanti tidak tanpa terkecuali semuanya ikut terlibat, semua peserta didik kita. Kemudian, nah ini kelompok belajar, komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi bangunlah jiwa dan raganya, maksudnya ke sini nanti. Kemudian yang terakhir, bermitra dengan wali kelas sebagai koordinator, nanti koordinatornya wali kelas. Kemudian guru mapel nanti termasuk saya sebagai kepanitiaan bersama dari pihak murid, nanti melibatkan beberapa murid juga. Harapan kita mereka nanti akan dapat pengalaman dan mampu untuk melaksanakan, tentunya dengan bimbingan kita. Lanjut. Nah, ini kapasitas yang kita miliki Bapak Ibu. Pertama, kita sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian sekolah memiliki 2 halaman yang cukup luas. Kita punya yang di belakang, kita punya halaman, kita di depan juga punya halaman. Yang itu nanti bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan program kita ini nanti. Kemudian yang selanjutnya, jumlah peserta didik kita lebih kurang ada 150 orang. Nanti masing-masing akan mengikuti permainan tradisional sesuai dengan bakat minatnya. Tentu tidak permainannya sejumlah 150 tidak, cuma secara umum nanti masing-masing kelas bisa nanti di misalkan satu kelas itu disepakati kita mau mengambil permainan apa, misalkan seperti itu. Itu kapasitas kita. Kemudian, nah, rencana evaluasi Bapak Ibu, setiap kita melakukan kegiatan sudah barang tentu harus supaya kita bisa berbenah, tentu setelahnya kita melakukan evaluasi. Kapan kita melaksanakannya? Kita melaksanakannya secara menyeluruh dilakukan setelah pelaksanaan. Itu yang untuk kita teman-teman komunitas belajar. Kemudian yang kedua, evaluasi berupa kuesioner dan wawancara. Nah, ini kita bisa terapkan kepada peserta didik kita. Nanti kita bisa wawancara, kita kasih kuesioner, kira-kira responnya seperti apa. Kemudian ini juga penting juga, pengamatan tentang kebiasaan peserta didik bekerja sama dalam tim. Nah, dari situ kita nanti bisa memantau, oh ternyata si anak ini dalam bekerja sama mengalami kesulitan. Ternyata anak ini sudah bisa untuk bekerja sama, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bisa dikaitkan dan sekaligus mengukur tingkat kebugaran jasmani peserta didik. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan, termasuk kita pun setiap beraktivitas itu hasilnya bisa untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani. Contohnya seperti apa? Misalkan sebelum permainan agak lari-lari, kebaburan, ada ya kebaburan ya. Nah, kita mengukur di sini. Denyut nadi kita hitung dalam 1 menit itu detaknya normalnya ada berapa, misalkan 60, 70 dan seterusnya, normalnya ada berapa. Nah, kemudian setelah melakukan gubak tadi, kita waktu misalkan ada 5 menit atau 10 menit melakukan gubak, kita ukur kembali
Dunia di kita itu naiknya menjadi berapa? Gak mungkin kalau turun, pasti naik ya kan? Karena kita beraktivitas. Nah, itu nanti kita bisa mengukur normalnya nambahnya berapa. Kalau nambahnya itu sekian, nah itu berarti sudah tidak normal. Ada predikatnya, nanti ada yang namanya dalam melakukannya mudah, sangat mudah, atau bahkan sulit dan sangat sulit. Itu bisa nanti kita untuk mengukur ini tingkat kebugaran jasmani peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, tentu saja setiap kegiatan itu pasti ada yang namanya tantangan. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini memasuki musim hujan. Nah, nanti kalau sudah kondisi hujan, nah ya mau tidak mau harus mengganti di waktu yang lain. Kondisi cuaca memasuki musim hujan yang memungkinkan penundaan pelaksanaan. Kemudian ini dengan jumlah peserta didik yang banyak memungkinkan tempat kurang memadai. Tadi yang saya sebutkan halaman belakang dan halaman depan itu sudah luas, tapi jumlah peserta didik kita juga sangat banyak, maka itu kemungkinan nanti juga kurang untuk memadai. Kemudian meneguhkan semangat peserta didik untuk mempelajari permainan tradisional. Ini yang paling penting. Jadi nanti harapannya anak-anak itu kembali tergugah untuk semangat mempraktekkan permainan tradisional itu Bapak Ibu. Nah, ini timelinenya, waktunya kapan ini kira-kira? Jadi ini kita bisa laksanakan Bapak Ibu di minggu pertama atau minggu kedua setelah kita melaksanakan sumatif akhir semester. Kalau sumatifnya minggu ini berarti bisa minggu depan atau minggu ke depannya. Tinggal monggo kita nanti dimatangkan kapan pelaksanaannya. Matang ya? Oke. Terima kasih. Oke. Sudah cukup Bapak Ibu. Barangkali yang bisa saya sampaikan itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan dari pemateri kita hari ini. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali kepada Bapak Pandu Setiawan. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu baru nih Bapak Ibu terkait program rencana tindak lanjut ke permainan tradisional. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada tanggapan, monggo ada waktu dipersilakan. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pemaparan Pak Pandu tadi sangat luar biasa sekali tentang permainan tradisional ya Pak ya. Nah, ini sangat menginspirasi, benar-benar sangat menginspirasi sekali. Nah, di sekolah kita akan diadakan komunitas belajar gitu ya Pak ya, dan menerapkan tentang permainan tradisional. Ini sungguh sangat menginspirasi sekali. Tentunya memang siswa-siswa kita itu banyak yang kalau permainan itu tentunya permainan gadget ya Pak. Jadi sangat bagus sekali jika ini diterapkan kepada anak-anak. Dan saya juga melihat anak saya sendiri Pak di sini kalau bermain di rumah itu pengennya main gadget terus itu sangat dampaknya dampaknya itu ya anaknya itu jadi sosialnya itu kurang, gerak tubuhnya itu juga kurang gitu. Di sini tanggapan saya itu sangat luar biasa dan mungkin dari Pak yang perlu saya tanyakan untuk jenis dan jenjang olahraga itu bagaimana Pak? Apakah jenjangnya itu dari kelas ada kelas bawah, kelas atas gitu, dan mungkin jenis permainan tradisionalnya itu apa ditentukan bagaimana, apa sesuai jenjangnya apa gimana seperti itu.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali atas tanggapannya dari Bu Ika. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh beliau Bapak Pandu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi ternyata sedikit nyambung ya, ada buktinya. Ternyata putri ini pun juga kece, kurang hati. Nah ini mungkin menjadi salah satu terobosan nanti ya Bu Ika. Nanti sampai di rumah anaknya jangan dikasih HP tapi dijak gobak sodor, dijak umpet-umpetan gitu. Oke, gitu, terima kasih. Jadi ini tadi tanggapannya terkait jenis dan jenjangnya. Nah, nanti monggo Bapak Ibu, saya di sini kita usahakan sekalian, kita putuskan bareng-bareng. Itu nanti gimana kira-kira teknisnya? Apakah nanti kita pisah kelas atas dan kelas bawah, atau per kelas, atau bagaimana? Nah, dari saya menggambarkan gini. Tetap kita bisa dari kelas dari ke atas, cuman itu nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama seleksi, yang kedua kita lombakan. Seleksi bagaimana? Kita seleksi setiap kelasnya. Jadi setiap kelas, misalkan kita tentukan gobak sodor misalkan. Nah, setiap kelas itu kita seleksi oleh koordinator tadi ya, masing-masing wali kelas kita seleksi. Misalkan kita ambil setiap kelas 5 terbaik. Misalkan ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita pisahkan antara kelas atas dan kelas bawah. Di kelas atas ada kelas 4, 5, dan 6. Itu artinya itu nanti akhirnya akan kita lombakan di antara ketiga kelas itu. Kelas 4 melawan kelas 5, kelas 5 melawan kelas 6, kelas 5 melawan kelas 6, dan kelas 6 nanti juga akan dilombakan dengan kelas 4. Jadi semuanya akan saling berhadapan gitu nanti ya. Ya, harapannya bagaimana? Loh, kan kelas 1, Mbak. Nanti kalau kelas 1 kan pasti kalah dengan kelas 3. Nah, tujuan kita di sini yang paling penting dan ini kita tanamkan ke anak-anak bahwa ini yang menjadi tujuan bukan menang kalah tapi tadi menumbuhkan rasa cinta ke olahraga tradisi. Harapannya dengan adanya lomba di sini nanti dibawa pulang di rumah kemudian berlatih dengan teman-temannya. Dan semuanya senang sama tradisional. Gambaran saya seperti itu. Mungkin ada usul logo. Ribon, atau seperti itu atau bagaimana, Pak Irman? Oh cukup, oke. Sampun cukup Bu. Berarti dengan cukupnya itu tadi. Barangkali ada tanggapan lagi mungkin. Betul ya. Kalau boten berarti dari awal sampai akhir ini tadi saya menyampaikan tentu banyak kekurangan, kalau kelebihan mungkin nggak ada. Jadi kalau kekurangan banyak, tentu saja saya lewat ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Masih ada tanggapannya lain atau tidak? Alhamdulillah sudah pasti. Berarti ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Pandu Setiawan, insya Allah sudah masuk semuanya, betul ya? Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga untuk peserta didik kita, insya Allah ya. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yaitu penutup. Marilah acara pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ada pantun Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang bersama-sama. Semoga kegiatan hari ini membawa berkah dan juga bermanfaat untuk semua. Demikian Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Banyak kekurangan mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.